Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak Haji doakan semoga kalian selalu dalam kondisi yang baik. Pak Haji doakan semoga kalian dalam kondisi yang sehat. Dan Pak Haji doakan semoga kalian dalam kondisi yang luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Setelah beberapa hari atau beberapa minggu kita tidak belajar bersama karena ada UTS dan masa jeda, maka hari ini hari Rabu tanggal 23 September 2020 kita akan kembali belajar. Tetapi sebelumnya mari kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan doa sebelum belajar agar dalam belajar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, agar dalam belajar kita diberikan banyak ilmu dan kemudahan dalam memahaminya. Mari Pak Haji pimpin di barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga pagi ini kalian juga sudah mandi, sudah siap, sudah berpakaian rapi, sehingga kalian benar-benar sudah siap menerima pelajaran pada pagi hari ini. Ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji. Perilaku terpuji merupakan perilaku yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang yang beragama Islam, kita itu harus selalu berperilaku terpuji. Dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Dimanapun, mau di sekolah, mau di rumah, mau di jalan, kita harus memiliki perilaku terpuji. Jangan sampai kamu di rumah perilakunya terpuji karena takut sama orang tua, kemudian di jalan malah seenaknya. Mainan sepeda di tengah jalan, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan perilaku kamu tidak terpuji. Mau di sekolah juga harus berperilaku terpuji. Kapanpun, mau pagi, siang, sore, malam, kamu harus memiliki perilaku yang terpuji. Jangan sampai pagi perilakunya baik, agak siang dikit udah nggak baik. Pagi perilakunya baik, malamnya kamu tidak baik. Jangan. Jadi kapanpun kita harus memiliki sikap yang terpuji. Dan dalam kondisi apapun. Nah, ini. Biasanya seseorang itu kalau kondisinya baik, kondisinya sehat, itu kadang lupa sama Allah. Tetapi kalau kondisinya sedang buruk, sedang sakit, itu malah sering menyebut nama Allah, meminta pertolongan Allah. Itu tidak boleh. Mau dalam kondisi yang baik, mau dalam kondisi yang sehat, kita harus selalu dekat dengan Allah, memiliki perilaku yang terpuji. Mau kita dalam kondisi yang tidak baik, mau kita dalam kondisi yang sakit, tidak punya uang, kita juga harus memiliki sikap yang terpuji. Coba bayangkan kalau ada seseorang, banyak orang di antara kita, pencuri-pencuri itu kondisinya tidak punya uang, kemudian dia melakukan kejahatan. Nah, itu tidak boleh. Mau kondisinya sedang tidak punya uang, banyak uang, sehat, sakit, itu tetap kita harus berperilaku terpuji. Itu ya. Sikap terpuji akan membawa ketenangan dan kebahagiaan pasti dalam menjalani kehidupan, karena itu merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup tenang dan bahagia merupakan impian setiap orang. Siapa yang tidak mengimpikan hidup tenang dan bahagia? Semua orang pasti mengimpikannya. Karena ketenangan dan kebahagiaan itu merupakan satu tujuan dalam hidup. Ya. Mau banyak uang tetapi tidak bahagia banyak. Tapi tidak punya uang tapi bahagia juga banyak. Jadi yang penting kita berperilaku terpuji agar hidup kita menjadi tenang dan bahagia. Jadi mari kita mulai dari sekarang membiasakan untuk berperilaku terpuji. Jangan ditunda.
Pak saya besok aja berperilaku terpujinya, sekarang tak berperilaku yang buruk. Jangan. Kebalikannya perilaku terpuji adalah perilaku tercela. Ya. Kalau kita saat ini masih memiliki kebiasaan yang tercela, maka saat ini juga kita mulai berubah untuk berperilaku terpuji. Salah satu perilaku terpuji yang akan kita dalami pada hari ini adalah sikap tawadhu. Oke. Tawadhu itu artinya sikap merendahkan hati, baik di hadapan Allah maupun sesama manusia. Rendah hati. Merendahkan hati itu maksudnya sopan, tidak sombong, ikhlas dan tidak meremehkan orang lain. Sopan di hadapan orang tua, kalau jalan ada orang tua kita menunduk. Kalau berbicara dengan orang yang lebih tua, pelan, tidak keras. Kalau di biasanya orang Jawa, kalau sedang berbicara dengan orang tua itu kita boso. Boso Jawa, boso kromo gitu ya. Itu namanya orang yang sopan, tidak sombong. Tidak suka memamer-mamerkan. Nah, itu ikhlas. Ikhlas itu berbuat hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian dari orang lain dan sebagainya, dan tidak meremehkan orang lain. Itu namanya rendah hati. Tawadhu atau rendah hati ini merupakan salah satu bagian dari perilaku terpuji. Tawadhu itu hanya salah satu perilaku terpuji. Tawadhu juga berarti rendah hati. Kebalikan sikap tawadhu yaitu sikap sombong atau suka membanggakan diri sendiri ataupun membanggakan keluarga, tidak boleh ya. Dalam kehidupan bersosial, kita sangat dianjurkan memiliki sikap tawadhu karena sikap ini akan membawa nilai positif dalam sebuah hubungan silaturahmi. Seperti itu. Kemudian ini sampaikan ciri-ciri orang yang tawadhu. Yang pertama adalah tidak sombong, tidak menyombongkan dirinya. Kalau punya sesuatu dipamer-pamerkan dan lain sebagainya. Tidak suka membanggakan diri dan keluarga. Jangan suka membanggakan diri. Oh ini loh nilaiku 100, aku pintar dan lain sebagainya. Jangan. Juga jangan membanggakan keluarga. Gitu ya. Tidak mengharapkan sanjungan orang lain. Kalau melakukan sesuatu itu ya karena Allah, jangan karena ingin disanjung orang lain. Misal contoh biasanya kalau pagi sampai sekolah tidak pernah menyapu kelas. Karena ada bu kepala sekolah atau karena ada wali kelas di situ, kamu pura-pura nyapu di kelas biar disanjung, biar dijuluki anak yang rajin. Itu tidak boleh. Ya karena ciri-ciri orang-orang tawadhu itu tidak mengharap sanjungan orang lain. Bekerja dengan penuh keikhlasan, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap imbalan dari orang. Kita membantu itu karena ya memang kita harus membantu, bukan karena ingin mendapatkan imbalan, bukan karena biar kita dijuluki orang yang baik. Itu tidak ikhlas kalau seperti itu. Tidak suka meremehkan orang lain. Jangan suka meremehkan orang lain. Meskipun ada teman kita yang bajunya kadang tidak bersetrika, yang kadang sepatunya jelek, bisa jadi dia malah lebih pintar dari kita. Kita tidak boleh meremehkan. Kita tidak boleh meremehkan orang lain hanya dari penampilan. Seperti itu. Kita juga tidak boleh meremehkan orang lain karena dia nilainya jelek. Ya jadi karena dia nilainya jelek di rumah, dia membantu orang tuanya. Kebetulan orang tuanya punya catering. Bisa jadi dia setiap malam membantu sampai jam 2 malam. Seperti itu. Tidak suka pamer barang dimiliki. Jangan suka pamer ya. Pak Haji pesannya itu. Oke, itu adalah ciri-ciri orang yang tawadhu. Nah, untuk manfaat sikap tawadhu yang pertama, itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu suka orang-orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Dan Allah paling tidak suka orang-orang yang sombong. Memiliki banyak teman.
pasti kamu memiliki banyak teman karena kamu rendah hati. Teman-teman pasti suka dengan orang yang rendah hati. Disayangi kedua orang tua. Orang tua mana yang tidak suka kalau anaknya rendah hati, sopan, tidak sombong. Pasti orang tua menyayangi. Bahkan ketika uang sakunya habis, tidak usah kamu minta, pasti orang tua mengasih. Dibutuhkan orang banyak, pasti orang-orang membutuhkanmu. Dan dibutuhkan orang-orang di sekitarmu. Dihargai setiap orang, tidak disia-siakan. Usahamu itu tidak disia-siakan dan dihargai. Dan masih banyak manfaat tawaduk yang lainnya. Oke, terakhir tugas. Tulis pertanyaan dan jawablah dengan sejujur-jujurnya. Ini jadi kamu tulis ya pertanyaan ini di buku tulis agama. Yang pertama, bagaimana sikap kalian ketika masuk sekolah dengan memakai sepatu baru, jam baru, dan tas baru? Sedangkan ada beberapa teman yang sepatunya sudah usam, tidak tas sudah ada yang sobek. Kira-kira bagaimana sikapmu melihat seperti itu? Sedangkan punyamu tasmu baru, jamu baru, pakaianmu baru, sepatumu baru. Ada temanmu yang tasnya sudah sobek, pakaiannya usam, sepatunya jelek. Kira-kira perasaanmu bagaimana? Yang kedua, bagaimana sikap kalian, bagaimana sikapmu ketika kamu selalu mendapatkan nilai 100 saat ulangan harian, sedangkan ada temanmu yang selalu mendapat nilai di bawah KKM, meski dia sudah rajin belajar. Kira-kira sikapmu bagaimana terhadap orang itu, terhadap temanmu itu? Yang ketiga, bagaimana sikap kalian ketika memiliki orang tua yang kaya raya dan uang saku yang banyak? Sedangkan ada salah satu dari teman kalian yang jarang sekali diberi uang saku oleh orang tuanya karena kondisi ekonomi yang kurang baik. Kira-kira sikapmu bagaimana melihat temanmu yang seperti itu? Itu kamu jawab dengan sejujur-jujurnya. Boleh kamu bertanya sama orang tua, boleh. Kira-kira sikapnya bagaimana? Ditulis di buku tulis agama, kemudian difoto yang jelas, lalu dikirim ke WA-nya WA pribadinya Pak Haji untuk Pak Haji cek. Oke, terima kasih. Pembelajaran pada hari ini cukup. Selamat belajar, selamat mengerjakan, dan semoga kalian memahami apa yang Pak Haji sampaikan. Dari Pak Haji cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.